Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Hari ini kita akan bicara masalah elektabilitas kawan-kawan. Ya, memang kalau untuk mempercayai survei jujur saya pribadi 50-50 seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya kawan-kawan. Namun, perlu kita lihat juga di sini bahwasanya hasil survei Capres-Cawapres 2024 itu yang terbaru itu mengatakan bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu melonjak berkat Caimin. Bahkan yang jadi fenomena terbaru bahwasanya di Jawa Tengah saat ini itu sudah mulai merambat, elektabilitas Pak Anies sudah naik di Jawa Tengah itu. Dan diyakini oleh para pakar bahwasanya semua itu berkat dari pencawapresan dari Caimin kawan-kawan. Nah, itu ditegaskan dalam berita selanjutnya yang mengatakan bahwa pelan tapi pasti Caimin dongkrak elektabilitas Pak Anies Baswedan. Dan Prabowo terlihat sangat menurun di wilayah ini, sedangkan Ganjar itu masih stagnan. Ini yang kemudian kita akan bahas satu persatu, kita akan bahas lebih detailnya lagi kawan-kawan. Perlu kita akui bahwasannya inilah hasil survei Capres-Cawapres terbaru 2024. Elektabilitas Pak Anies Rashid Baswedan itu dalam versi Indoreset itu meningkat. Dan pengamat mengatakan bahwa Caimin itu sebagai pendongkrak atau Caimin di wilayah ini menjadi pembuka gembok Jatim dan Jateng. Ini yang kemudian menarik sekali untuk kita lihat karena sejauh ini kawan-kawan ada semacam kepanikan krusial yang terjadi di tubuh PDIP ataupun tubuh Gerindra. Bahkan kepanikan itu terlihat dengan adanya isu-isu yang mengatakan bahwa akan ada penyatuan dari Gerindra dan PDIP, yakni menyatukan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Bahkan ada juga isu yang mengatakan bahwa Ganjar akan ditenggelamkan, kemudian Pak Prabowo yang akan dipasangkan dengan Mbak Puan. Ini yang menarik sekali, ini yang kemudian saya pikir menjadi langkah awal kita untuk melihat lebih detail seberapa jauh kompetisi ini terlihat menarik, seberapa jauh daya tarik kompetisi ini ke depannya kawan-kawan menuju Pilpres 2024. Bila Pak Ganjar betul-betul dihentikan di wilayah ini, kemudian Pak Prabowo dipasangkan dengan Ibu Puan, saya pikir ini sangat menarik sekali. Ini kemudian saya pikir menjadi pasti hot issue banget di situ. Pasti akan menjadi hot news dan akan menjadi viral juga itu di beberapa hari ke depan bila memang itu betul-betul terjadi kawan-kawan. Dan sekarang kita akan fokus membicarakan masalah survei Pak Anies Baswedan yang hari ini semakin meningkat elektabilitasnya. Dalam hasil survei tersebut, dalam hal ini Indoreset, itu bakal calon presiden Pak Anies Rashid Baswedan mengalami kenaikan tingkat keterpilihan atau elektabilitasnya itu semakin meningkat kawan-kawan setelah menggandeng Caimin kawan-kawan. Dari 22% pada Agustus 2023 lalu, elektabilitas Pak Anies Rashid Baswedan naik menjadi 25,2% pada September 2023. Dan hal ini bakalan merambat sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ini akan jelas terlihat bahwasanya golongan Nahdliyin, golongan PKS, golongan PKB akan terus bergerak menyuarakan untuk mendukung Pak Anies Rashid Baswedan ke depannya. Ini bakalan menjadi sesuatu yang menggembirakan pasti bagi para pendukung dan para relawan Anies Baswedan kawan-kawan. Nah, Caimin disebut menjadi pendongkrak atau pendobrak sekat-sekat ideologis yang selama ini tersematkan kepada Anies di kalangan Nahdliyin di Jawa Timur ataupun di Jawa Tengah kawan-kawan. Berkat Caimin, kini lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil oleh Anies Baswedan. Berkat PKB-nya Caimin, saya pikir bakalan mampu meleburkan diri mereka yang tadinya PKB terlihat sangat anti dengan PKS, tetapi dengan hasil bahwasanya Pak Anies telah berpasangan dengan Caimin,
PKB dan PKS sekarang tergabung. Sekarang sudah terlihat bahwasanya ada organisasi yang besar yang menyatu untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ini sangat menarik sekali untuk kita nantikan ke depannya, kawan-kawan. Terlebih lagi, Caimin tempo hari itu bilang bahwa beliau akan menggerakkan PMII untuk mengkonsolidasikan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 nanti. Tidak sekedar PMII pasti yang bergerak, tidak sekedar itu, tetapi saya lihat juga ada pergerakan-pergerakan yang bakalan terjadi dalam kubu HMI, sehingga terciptalah sebuah konsolidasi besar, sebuah kolaborasi yang besar antara HMI dan PMII untuk memenangkan Anies Imin di Pilpres 2024. Ini yang saya lihat sebagai salah satu pokok utama, sehingga kemudian elektabilitas Anies Baswedan sangat meningkat di akhir-akhir belakangan ini, kawan-kawan. Kita lanjut di sini. Nah, ada dokter ilmu komunikasi dari Universitas of Malaya atau Malaysia ini menuturkan ceruk pendukung Pak Anies yang sebelumnya lebih ke kanan kini lebih condong terdorong ke tengah, sehingga lebih banyak bagian suara yang berpotensi diambil oleh Pak Anies Baswedan. Warga Nahdliyin bisa bergabung dengan PDIP yang nasionalis dan banyak non-muslimnya, apalagi kini PKB dan PKS bersama-sama dalam arus kelompok Islam nasionalis moderat yang semakin meruntuhkan sekat-sekat ideologis tersebut. Bila bisa dibilang, kini ceruk pendukung Pak Anies yang sebelumnya lebih mengarah ke kanan, kini sekarang lebih terdorong ke tengah. Sehingga hal itulah kemudian yang bisa memaksimalkan banyaknya para pendukung Pak Anies yang akan merapat ke Pak Anies akhir-akhir belakangan ini, kawan-kawan. Dan sebanyak 99 Kiai Hos Jawa Timur telah memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk maju dalam bursa kepemimpinan nasional pemilu 2024. Mandat tersebut, kawan-kawan, disampaikan dalam acara musyawarah Kiai Jawa Timur yang digelar di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo pada Kamis 23 September kalau tidak salah, kawan-kawan. Ini yang menarik sekali. Artinya, tinggal tunggu waktu saja suara dari Nahdliyin di seluruh Jawa akan bergerak, akan bergeser kepada pemenangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut? Elektabilitas Pak Anies terdongkrak akibat adanya power dari Gus Muhaimin. Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.